Aisyah menceritakan bahwa Nabi SAW sebelum wahyu dimulai, dia mulai mengasingkan diri di Gua Hira. Sekitar waktu ini hal-hal yang juga mulai terjadi pada dia sendiri, ceritakan kepada kami bertahun-tahun kemudian. Dalam hadis di Sahih Muslim, dia mengatakan bahwa sebelum wahyu datang kepada saya mulai mendengar batu dan batu menyambut saya di jalan saya. Aku akan mendengar batu dan batu memberikan salam padaku. Dan ada sebuah batu tertentu yang selalu memberi salam kepada saya, dan saya mengenalinya sampai hari ini di Mekah. Saya tahu persis yang mana batu itu. Juga sekitar waktu ini Nabi SAW mulai mengalami. Setiap malam dia mulai bermimpi tentang apa yang akan terjadi keesokan harinya. Dia akan mengatakan ini kepada Khadijah, bahwa wahai Khadijah, aku melihat mimpi, dan setiap kali aku melihat mimpi itu menjadi kenyataan pada hari berikutnya. Lalu Khadijah menghiburnya dan berkata ini pertanda baik dari Allah, dan disebutkan dalam Bukhari juga bahwa ini periode mimpi itu berlangsung 6 bulan penuh. Hadis dalam Sahih Muslim mengatakan bahwa ketika seseorang bertanya padanya bahwa kau berpuasa pada hari Senin ya Rasulullah, demikianlah Nabi SAW berkata, pada hari Senin saya lahir dan pada hari Senin wahyu dimulai. Jadi wahyu dimulai pada 10 hari terakhir Ramadan pada hari Senin, dan bahwa tanda hari untuk kita Lailatul Qadar. Dan seperti saya katakan, ada beberapa laporan bahwa Sabtu dan Minggu dia mendengar sesuatu, dia melihat sesuatu, tapi dia tidak bisa melihat secara fisik ada di sana. Kemudian pada hari Senin terjadi insiden terkenal bahwa kita semua tahu. Kita katakan kepada anak-anak kita bahwa ketika ia duduk di Gua Hira, yang Maha Khalik, Malik melihat datang kepadanya dan mengatakan kepadanya, Iqra. Nabi SAW mengatakan, ma'ana baqara, dan Jibril membawanya dan meremas dia begitu ketat. Nabi SAW berkata, hatta balik minal jad, yakni aku kehilangan semua energi. Kemudian dia membiarkan aku pergi lagi, dan kemudian dia berkata kepada saya lagi, Iqra. Jadi aku berkata lagi, ma ana baqara. Jadi untuk kedua kalinya dia menggenggam aku begitu erat sehingga aku berpikir bahwa aku tidak akan bertahan sampai dia melepaskan aku. Dan kemudian ketiga kalinya ia mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sedangkan untuk wahyu itu sendiri, tentu saja Iqra memiliki dua makna untuk itu. Arti pertama dari Iqra adalah membaca dari kertas, dan arti kedua Iqra adalah membaca dari ingatan. Jadi ketika Jibril memberitahunya Iqra, Nabi Muhammad SAW melihat untuk membaca dari kertas. Dia memahami membaca dari kertas, jadi dia menanggapi kembali, ma ana baqara, saya tidak tahu cara membaca. Dan lagi dia mengatakan padanya membaca, dan Nabi SAW hanya memahami membaca. Jadi dia pergi, aku tidak tahu bagaimana membaca. Jadi untuk ketiga kalinya ketika dia mengatakan ini, Jibril memberitahunya, aku tidak meminta anda untuk membaca dari kertas, tidak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pembacaan anda akan datang langsung dari Allah, bukan dari kertas. Doa anda akan ditulis dalam nama Allah dengan berkat Allah, serta berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang Nabi SAW kembali ke Khadijah. Dia berlari kembali ke Khadijah, hatinya berdebar-debar. Lalu ia masuk kepada Khadijah dan mengatakan ini padanya, Jamiluni, Jamiluni, lindungi aku, lindungi aku. Jadi dia ketakutan, jantungnya berdebar, dan ketika kau gugup dan cemas, kau kedinginan, dan tentu saja Khadijah menutupinya karena engkau gemetar, engkau takut, sampai akhirnya dia tenang. Dan ketika dia menenangkannya, sekarang dia menceritakan kisah yang terjadi padaku, dan aku khawatir pada diriku sendiri. Ini adalah kalimat dalam Bukhari, aku mencemaskan diriku sendiri. Jadi Khadijah membalasnya, kalla wallahi ma yakhzikallahu abada. Pernyataan terkenal dari Khadijah bahwa tidak oleh Allah, tidak ada alasan bagi anda untuk takut, tidak oleh Allah.
Allah tidak akan pernah mempermalukan Anda. Allah tidak akan pernah memperlakukan apapun yang membahayakan Anda. Innaka lataslur rahim. Kau baik pada keluargamu, Anda baik kepada keluarga Anda. Wa tahmilul khail, dan Anda mengambil beban orang lain. Wa taksibul ma'adum, dan Anda memberikan uang kepada mereka yang tidak memiliki apa-apa. Wa taqridud dhaif, dan Anda bersikap ramah kepada tamu. Wa tu'inu ala nawabibil haq, dan kau melakukan semua jenis kebaikan. Tidak ada bagi Anda untuk khawatir tentang, karena Anda seperti orang yang benar, bahwa Tuhan tidak akan pernah menyebabkan Anda menderita atau dipermalukan. Dan menurut sebuah buku, Khadijah segera pergi. Ini bukan yang terkenal yang Anda ketahui, bahwa dia segera pergi ke Adas, dan Adas adalah budak Kristen dari salah seorang paman Nabi. Khadijah pertama kali menemuinya dan bertanya apakah dia sudah tahu apa yang sedang terjadi, karena ini bukan sesuatu yang mereka digunakan untuk ketika ia diberitahu ini. Katanya, apa? Malaikat Allah atau malaikat Allah di tempat kafir ini berhala, yaitu Mekah. Bagaimana mungkin? Lalu menurut kabar yang dilaporkan dalam Bukhari, dia pergi ke Waraqa ibnu Naufal. Benar, jadi Waraqa ibnu Naufal tentu saja adalah sepupu lama Khadijah. Adalah penafsiran yang saya yang rendah hati, dan Allah SWT paling tahu bahwa Waqara memeluk sejenis agama Yahudi. Dia bukan Kristen murni atau Yahudi murni. Dia hanya seorang yang mengerti bahwa ini adalah semua Nabi Allah, dan dia menerima mereka, dan dia tahu kitab suci mereka, dan dia tahu, dan dia penuh pengetahuan, dan dia pada saat ini buta, dia diambang kematian. Jadi seperti yang Anda tahu semua, Khadijah membawanya ke Waraqa ibn Naufal, dan dia bertanya kepada Waraqa, bagaimana menurutmu? Setelah Nabi SAW menggambarkan cerita, Waraqa menjadi antusias, ia menjadi gelisah, ia menjadi bersemangat, dan ia mengatakan bahwa demi Allah ini adalah penjaga yang sama rahasianya, dan dia memanggilnya Ana Musa, penjaga rahasia. Ini adalah yang paling suci dari yang kudus. Ini adalah malaikat utama yang turun ke Musa. Betapa aku berharap aku seorang pemuda bukan orang tua, sehingga aku bisa membantu Anda ketika bangsa Anda menertawakan Anda, dan bangsa Anda mengenai Anda, dan bangsa Anda mengusir Anda ketika dia mengatakan, dan bangsa Anda mengusir Anda. Nabi SAW tidak bisa diam, dan dia berkata, bangsa saya akan mengusir saya. Dan Waraqa mengatakan, ya, karena tidak pernah ada Nabi yang diutus kecuali bahwa rakyatnya mengejek dia dan menganiaya dia dan mengusirnya. Dan engkau tidak akan menjadi berbeda. Dan Aisyah bilang dia hanya hidup sebentar sampai dia meninggal. Dan belakangan atas beberapa kerabat raja, aku bertanya kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waraqa bertanya kepadanya, bagaimana nasib Waraqa? Dan Nabi SAW berkata bahwa dia melihat Waraqa mengenakan jubah putih dan telah diberkati dengan kebun-kebun di jannah surga. Nabi SAW melanjutkan dalam menceritakan kisahnya, karena dia adalah orang yang menceritakan, dan kemudian dia mengatakan bahwa wahyu berhenti untuk datang. Aku tidak melihat Jibril untuk sementara waktu. Ibnu Abbas mengatakan bahwa selama berhari-hari Nabi SAW akan berkeliaran sekitar Mekah dan lembah-lembah Mekah dan gunung-gunung Mekah ingin melihat Jibril lagi. Beberapa bulan lagi Jibril tidak datang. Dan demikianlah Nabi SAW kembali sedikit normal. Dan kemudian Nabi SAW menceritakan hadis ini dalam Bukhari, bahwa ketika aku baru saja berjalan di sekitar jalanku, aku melihat atau aku mendengar suara. Sami'tu sauta, dan aku melihat ke langit, dan aku melihat malaikat yang sama datang padaku di Gua Hira, duduk di atas tahta dan duduk di tempat duduk kursi yang berada di langit dan di bumi. Dan sekali lagi aku gemetar. Dan saya mulai berdebar-debar, dan saya bergegas kembali ke Khadijah lalu mengatakan, zamiluni, dan itulah Jibril datang. Dan saat itulah Jibril datang dan mengungkapkan wahyu kedua, 7 ayat dari surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Hai engkau yang terbungkus dalam pakaian, engkau yang ditutupi dengan jubah, beri dan beri peringatan. Dengan Iqra mereka mengatakan ia menjadi seorang nabi, dengan Qum wa anzir mereka mengatakan ia menjadi seorang rasul.